Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah masih berikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan dan beribadah kepada Allah, melaksanakan saum, melaksanakan sholat, membayar zakat, bekerja sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran, mengerjakan yang halal, haram. Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya zaman sekarang. Ya Allah, memang itulah dunia ya. Itulah dunia. Kita ini kadangkala hidup di dunia yang seakan-akan akhirnya jadi kita banyak melakukan pembenaran terhadap hidup kita. Udah tahu salah tapi gak sedikit yang tetap ngerjain perbuatan salah tersebut. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mari di hari ini sama-sama di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Kita akan bahas tema kita yaitu cari duit haram, siap-siap azabnya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz, fadhol Ustadz. Terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yang jawab salam kita doakan bisa pergi haji le. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya dulu dengan Bapak dan Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Saya punya satu pertanyaan kepada jamaah yang ada di sini. Jawab yang jujur. Enakan mana? Perkara yang haram atau perkara yang halal? Benar. Pacaran enak apa enggak? Haram atau halal? Haram. Tapi banyak yang ngelakuin atau enggak? Ya. Nah, ini kita bahas tentang haram dan halal. Jadi enakan mana, yang halal atau yang haram? Pasti kita jawab enakan yang halal. Ada satu surah yang mana surah ini surah Fatir, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
mengajak kita untuk senantiasa beramal solih dan juga mengingat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghindari daripada perkara-perkara yang haram. Mengapa masih banyak orang bahkan di bulan Ramadan dia melakukan perkara-perkara yang haram itu kan? Padahal diriwayatkan dalam hadis dikatakan setan saja sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak di luaran sana yang makan siang-siang padahal dia mampu berpuasa, yang minum siang-siang padahal dia wajib berpuasa. Mengapa mereka bisa melakukan hal itu sampai rela yang namanya bahkan mencari harta-hartanya yang haram? Alasan yang pertama, ulama mengatakan karena orang tersebut sering yang namanya atau kehidupan dunianya diprioritaskan atau lebih ketimbang akhirat. Sehingga orang yang dia mencari dunia, maka dia akan cenderung melakukan aktivitas dengan segala cara walaupun halal dan haram. Maka di surah Fatir ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama, lihat kalimatnya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat, ja'ilil malaikah. Dan Allah juga menciptakan langit dan bumi. Malaikat banyak, lebih banyak bahkan aktsar min adadil hasa, lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia ini kata Rasulullah. Mereka memiliki sayap, ada yang 2, ada juga yang 4, bahkan ada yang jumlahnya ratusan. Yazidu fil khalqi ma yasha, kata Allah, Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau kita lihat dari ayat 1, 2 dan 3, Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang maha memberi rizki, Allah lah yang memberi rahmat, Allah lah yang memberi magfirah. Maka bagi orang yang dia mencari rizki, jangan segan-segan mencari yang halal. Mengapa demikian? Karena orang yang mencari rizki halal, insya Allah hidupnya akan tenang dan tidak ada beban. Betul? Betul. Pacaran enak apa enggak? Enak. Jujur, Bu. Pacaran enak apa enggak? Oh, kata ibu-ibu enak, Ustaz. Enak gak? Enak, tapi jauh lebih nikmat kalau pacarannya kondisinya sudah halal. Mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh, cipika-cipiki boleh, semuanya sesuai dengan syariat Islam. Coba kalau orang yang pacaran belum halal, ketemu aja ngumpet-ngumpet di pojokan. Bener nggak? Betul. Mau makan aja ngirit-ngirit, satu es krim berdua. Bener apa kagak? Betul. Nggak ada enak-enaknya. Maka kalau saya bilang perkara haram memang nikmat, tapi jauh lebih nikmat manakala kita mengamalkan perkara-perkara yang halal. Bu. Ya. Pak. Ya. Saya tanya, yang halal sama yang haram banyakan mana? Halal. Banyakan yang halal. Tapi mengapa di luaran sana banyak sekali orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan tipu daya, orang yang namanya merampok, berjudi dan lain sebagainya? Tadi faktor yang pertama karena dia melebihi
prioritasnya akhirat daripada dunia, karena dunianya jauh lebih penting daripada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka lihat kalimatnya di surah Fatir. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai manusia, kata Allah, ingatlah rizki yang Allah berikan kepadamu, baik kecil maupun besar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, terima. Baik kecil maupun besar. Karena orang yang dia mengedepankan rasa syukur, menjadikan aktivitas normal karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dunia dan juga dia akan mendapatkan akhirat. Betul? Betul. Maka di bulan Ramadan ini sebagai latihan tamrinan buat kita, boleh nggak kita makan aslinya? Boleh. Minum boleh nggak kita aslinya di luar Ramadan? Oh boleh. Boleh. Tapi di bulan Ramadan boleh atau enggak kita makan siang hari? Enggak boleh. Enggak. Kenapa? Menjadi rem buat kita. Begitu iftar kita doa, Allahumma laka sumtu. Ada juga doa zahabat dhamma wa btala'atil uruq wa thabatul ajru insyaallah. Kita minum glek. Alhamdulillah. Ternyata kita merasakan kenikmatan sesuatu yang halal, ternyata jauh lebih nikmat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, maka perkuat iman kita, tambah ilmu lagi, kemudian jauhi perkara-perkara yang duniawi, terlalu duniawi, kejar akhirat. Mudah-mudahan hidup kita terhindar daripada keharaman. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustadz. Bu, Pak, Masya Allah. Jadi kita udah dengerin ya tentang yang halal dan yang haram. Walaupun ada yang haram, tapi masih banyak yang halal. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Boleh makan di muka bumi ini, tapi yang halal dan thayyib. Termasuk juga kerjaannya. Ada yang mau nanya nggak? Angkat tangannya yang mau nanya. Silakan. Bapak, Ibu, di mana? Sebelah situ. Oh, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana dari Majelis Taklim Al-Hijrah dan juga dari Majelis Taklim Data. Ini ceritanya begini Ustadz, saya mohon izin tanya. Ada orang yang berhutang, kemudian dia harus membayar dengan bunga. Kemudian saya berniat akan membayar hutang tersebut dan bunga tersebut. Yang saya tanyakan, apakah saya juga terkena dosanya riba yang telah saya lakukan, ataukah saya akan mendapatkan pahala dikarenakan saya membantu orang tersebut membayar hutang? Begitu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu yang ngutang orang lain, ibu yang bayarin? Oh gitu ya. Jadi ada orang ngutang kena riba, ibu kasihan, ibu tolongin deh bayarin hutangnya termasuk ribanya gitu ya. Misalnya ada tetangga utang pinjol gitu ya Bu ya. Nah silakan Ustaz Fadl. Iya baik, ini Masya Allah luar biasa ya pertanyaannya. Ini ada 2 sesi. Yang pertama bahwa orang yang berhutang kemudian dengan cara yang riba, jelas itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Maka Islam sangat melarang orang yang melakukan riba. Segala hutang yang dia ada markup, di-up daripada harganya, maka itu adalah riba. Maka orang yang mendapatkan dosa tadi yang melakukan riba. Namun bagaimana kalau kita bantu, ternyata bantunya itu untuk melunasi hutang yang memang ada ribanya. Ya. Insya Allah kita tidak terkena daripada dosanya. Mengapa? Karena justru kita mendapatkan pahala lantaran kita membuat orang lain mudah. Sehingga orang tersebut terlepas daripada jeratan yang namanya
riba. Justru kita yang dapat pahala Ustadz. Karena kita mempermudah orang tersebut untuk keluar daripada riba. Mereka yang telah terjerat riba kemudian kita bantu bayar ke kita sesuai dengan hutang yang ada. Jadi ini tidak berdosa insya Allah. Justru kita menghindari agar kita yang namanya ikut-ikutan dengan hutang riba. Karena pada hakikatnya membuat orang mudah itu adalah pahalanya luar biasa. Apalagi dalam segi hutang. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau bisa hindari dengan perbuatan riba. Karena yang namanya riba itu seperti ular. Dia mencekik, apalagi yang namanya punten, pinjol. Semakin hari semakin ditagih. Masya Allah nggak ada habis-habisnya. Itu bagaikan lilitan ular piton. Bagaikan racun ular kobra. Yang dia akan senantiasa menggerogoti kehidupan kita. Maka coba lihat orang yang dia melakukan riba. Memang nampaknya indah. Tapi pada hakikatnya belum tentu. Bisa jadi nanti efeknya ke keluarganya. Bisa jadi nanti efeknya ke anak-anaknya. Maka mengerikan sekali orang yang melakukan transaksi jual beli bil batil. Artinya dengan cara batil. Entah menipu, entah asarik, mencuri, entah merampok, entah riba dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin bantu, ya, maka kan ada al-gharimin, ya, orang yang berhutang. Dapat zakat nggak tuh? Dapat, benar nggak? Dapat. Justru orang yang berhutang itu dikasih zakat. Maka ini masya Allah, kalau ibu membantu orang yang berhutang, kita insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin dalam segala urusan. Bahkan ibu lembaga amil zakat itu ada yang namanya gharimin, ya, itu bisa membebaskan orang itu dari hutang. Tapi syaratnya satu, hutangnya untuk biaya hidup. Ya, untuk makan, untuk sekolah, bukan buat beli handphone baru, bukan ya. Itu namanya banyak gaya. Ustadz, ya, saya minta nih kepala lembaga ambil zakat bayarin utang saya, Ustadz, saya kan gharimin. Oh gitu, buat apa dilunasin? Saya nyicil mobil Ustadz. Ya, itu namanya bukan gharimin itu. Goa itu. Ya Allah. Ya, salam. Ya, Oke. Baik, kita akan lanjut lagi bahasan kita bagaimana Islam sebenarnya memberikan kemudahan bagi kita. Dan juga Islam melalui hukum-hukumnya yang ada mengingatkan kita untuk membiasakan memakan yang halal. Ya, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga kita. Termasuk juga cara mencarinya. Jangan mana-mana, kita akan bahas tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.